Penyertaan Tuhan. Baiklah kita mulai, kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ada amin? Amin. Amin ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita katakan bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho, ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada amin? Tiada seorang pun yang tidak bisa memisahkan kita, karena kita adalah biji mata Tuhan, karena kita ada anak-anak Allah. Baik, kita angkat lagi satu pujian. Ya, tadi udah kusiapkan ya, sebentar ya. Ya, karena kita sudah masuk di dalam memasuki bulan Desember ya, dari mulai tanggal 1 sudah mulai merayakan Natal ya. Tapi kita percaya satu dua orang berkumpul, nama Tuhan ada bersama dengan kita ya. Kita nyanyikan Bapa engkau sungguh baik. Bapa engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kita naikkan satu kali lagi. Bapa,
Engkau sungguh baik, katakan engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih ya buat Bu Heti. Ya, untuk pujiannya saat ini kita mendengarkan tentang tujuan hidup yang bagaimana ya di sini. Tujuan hidup ini yang bagaimana ya. Nah, di sini kita kan punya Tuhan itu punya tujuan kita ada dunia ini, tapi bagaimana untuk dilaksanakannya, betul nggak? Tapi seringkali di dalam kehidupan ini udah banyak ketabrak demi ketabrak terus ya, sehingga ada kepahitan, ada kekecewaan, betul nggak? Maka di sini Tuhan minta ya kita harus bisa melupakan masa lalu ya. Tidak mudah sih ya, masih ada, tapi bagaimana untuk melupakannya? Nah, di sini bagaimana untuk melupakannya? Harus punya tekad ya, dalam segala hal harus punya komitmen, harus punya ketegasan ya. Kenapa? Mau melepaskan di masa lalu kita. Nah, di sini kalau kita masih pegang masa lalu kita, bagaimana tujuan hidup kita untuk yang seutuhnya yang Tuhan kehendaki? Nah, di sini ya, banyak orang yang gagal total di sini, mengaku anak Tuhan, tapi nggak punya tujuan hidup ya yang seutuhnya. Sedangkan Tuhan meminta kehidupan ini seutuhnya untuk dia, tapi sebagian orang dibagikan untuk dunia. Nah, ini dia ya, repot kan? Nah, bagaimana saat ini untuk apa? Untuk keinginan Tuhan ini terlaksana, ya kita harus rela melepaskan keakuan kita, melepaskan kenikmatan kita, melepaskan untuk diakui oleh manusia. Mudah enggak? Enggak mudah. Sukar yang harus kita hadapi ini. Ya, banyak kata-kata yang miring-miring, banyak yang memojokkan kita, banyak mengatai. Kita jujur dibilang nggak jujur, kita benar dibilang nggak benar. Itulah dunia menabrak kepada orang-orang yang benar. Ya, fitnahan demi fitnahan. Ya, saya ada yang ngasih komen tentang istilah slogan-slogan gitu. Saya tahu dia tidak mengerti, tapi dia bisa dengar kata orang yang belum jelas perkataan itu benar apa tidaknya. Dia main kirim kepada saya, itu hamba Tuhan yang kirim kepada saya. Saya cuma senyum, senyum aja. Kata saya, oh ini hamba Tuhan gak peka, saya bilang tuh ya. Dia seolah-olah dia ikut-ikutan dengan orang yang mengirimkan kata-kata seperti itu. Saya nggak membalas, saya nggak ngapain. Kata saya, oh ini orang kata saya belum mengerti. Dia berarti, dia masih tertembak, dia masih terintimidasi oleh perkataan-perkataan yang negatif. Nah inilah. Banyak hamba Tuhan akan gagal. Kenapa? Karena telinga mendengar kata-kata sampah lebih diakui daripada kata-kata kebenaran. Nah di sini yang bahaya sekali. Ya, nah makanya kita jangan sering dengar apa kata-kata surgawi. Ya, surga, surga, ya, hati-hati, ya. Dan hanya dapatnya angin surga, ujung-ujungnya kita nggak dapat apa-apa. Makanya kita cari yang real, cari yang pasti. Siapa yang kita cari? Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, di sini kita harus punya tujuan hidup ini. Bagaimana caranya? Ya, abaikan hal-hal yang memberikan sampah, yang memberikan nasihat yang negatif, yang melemahkan iman kita, yang meruntuhkan ya di dalam kebenaran. Sehingga kalau kita nggak kuat, kita ikut mendakwa, kita ikut menghakimi. Ini yang bahaya sekali. Nah, di sini ya. Nah, di sini kegagalannya. Kenapa? Karena Tuhan sedang melihat kita bagaimana kualitas kita. Betulkah engkau punya ketegasan? Betulkah engkau punya hikmat? Betulkah engkau punya kepekaan? Kalau
Misalkan hamba Tuhan masih terpengaruh, berarti dia belum punya hikmat, belum punya kepekaan. Ya, nah di sini saya juga terus terang ada beberapa kemarin ini sebelum pemilihan gubernur, saya udah tahu nomor berapa yang akan kepilih. Saya sudah tahu. Yang sekarang dapat, ya, udah saya ngatakan waktu itu belum 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 booming ya. Kata saya nanti akan dapat nomor ini, kata saya gitu ya, nomor 3 saya bilang gitu. Terus yang lain, kok Bu Elia nggak milih ini? Kata saya nggak tahu. Roh saya simpen angka itu. Ternyata betul. Nah, ini ya, jadi kita tuh belajar apa sih yang Tuhan tanamkan di dalam roh kita ini. Jadi jangan ikutin kebanyakan orang. Mendakwa, menghakimi. Ternyata kita udah benar-benar hidup gara-gara ada sampah. Ada yang iri sama kita, menjatuhkan, ikut mendakwa. Akhirnya kita gagal di mata Tuhan. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh yang busuk itu menulari kepada pikiran kita. Sehingga kita ikut-ikutan menghakimi. Hati-hati sekali. Ya, nah di sini. Makanya di situ tujuan hidup ini yang bagaimana sih hidup yang sebenarnya. Hati-hati dan waspada. Coba kita lihat sebentar. Di 1 Korintus 9, ya, di sini. Ya, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 26. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan apa di sini, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di sini ya, dijelas katakan ya, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam apa? Pertandingan. Nah, kalau pertandingan kita harus ada apa di sini? Menguasai dirinya dalam segala hal. Bagaimana kalau kita mau bertanding tidak bisa menguasai diri, emosi, amarah, ya, wah kacau udah balau, ya. Nah di sini belajar menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, dalam segala hal berarti akan banyak cobaan, godaan, rintangan, tantangan itu akan kita hadapi dengan orang berbagai mana ragam caranya. Apakah kita bisa terkecoh dengan sekian orang banyak? Kalau kita tidak terkecoh, kita akan jadi berkualitas di mata Tuhan. Kenapa? Kita punya komitmen, kita punya ketegasan, kita punya pilihan yang tepat apa sesuai yang Tuhan mau. Itulah tujuan yang benar di mata Tuhan, bukan ikutan kebanyakan orang. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Maka di sini katakan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bukankah ini yang kita kejar? Mahkota yang abadi, yaitu nama kita tercatat di surga. Buat apa kita ikutan kebanyakan orang kenal Tuhan, tapi hidup kita masih kecampur baur ya. Dia masih gado-gado istilahnya gitu ya. Kita harus berkualitas di mata Tuhan. Orang mau mencibir, kayak mau ngatain apa ini tuh, abaikan. Memang sakit, tapi puji Tuhan. Katakan puji Tuhan aja, saudara. Ya, inilah. Memang nggak enak jadi orang benar ini. Ya, banyak tantangannya. Ya, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Tapi lihat endingnya. Nama kita tercatat di surga. Begitu kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita sudah disediakan rumah sama Tuhan. Ya, sehingga dilihat kualitas kita, dilihat perbuatan kita bagaimana. Nah, disinilah tujuan hidup kita dunia yang sebenarnya bagaimana. Hanya satu kekekalan untuk selama-lamanya. Makanya waspada zaman akhir ini. Iblis sedang mengincar anak-anak kerajaan surga yang sudah tetapkan, yang sudah Tuhan pilihkan, yang sudah Tuhan tentukan untuk punya nama tercatat di surga. Tapi ingat, hati-hati dan berjaga-jaga. Keselamatan masih tetap kita harus jagai. Karena kita di dalam perjalanan ini belum tahu Tuhan kapan datang. Karena Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri. Nah, di sini ya. Makanya di sini katakan di ayat 25 ya, di sini. Ya, suatu mahkota yang tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Nah, di sini jadi kita tidak mudah terkecoh, tidak mudah terpengaruh, ya. Orang mau ngatain apa, ada orang yang hebat, ada orang yang luar biasa, kita tidak terkecoh, kita tidak terbujuk, kita tetap punya prinsip hidup. Sekali Yesus tetap Yesus. Aku tidak terpengaruh dengan ragi-ragi, aku tidak terpengaruh oleh apapun juga. Tapi tujuan saya hanya satu,
ingin menyenangkan Tuhan. Enak nggak? Nggak enak. Banyak yang mencibir. Orang inginnya ya ikut setuju dengan mereka yang kompromi. Kalau saya nggak mau kompromi gimana? Apakah itu nggak menjadi menjadi apa? Menjadi satu hambatan untuk beliau? Pasti. Tapi kalau kita ambil komitmen, ya nggak apa-apa Tuhan. Aku dibenci, yang penting Tuhan suka sama saya. Nah ini, nggak mudah saudara untuk ikut seperti itu. Makanya ujian itu akan datang dan terus menerus ya. Tapi mari, jangan gagalkan dengan keadaan ya. Tapi tetap kita di dalam pondasi yang benar di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka di sini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Nggak sembarang kita lari ya. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tapi kita selalu ada hikmat Allah. Setiap langkah nanya Tuhan ya. Setiap ada sesuatu kita harus harus langsung berhubungan dengan Tuhan ya. Tidak main sembarang tabrak sana, tabrak sini. Tidak percaya apa kata orang ya. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena kalau itu apa, angin surga itu selalu banyak, mengipas-ngipas itu banyak. Kalau kita terbuai dengan angin surga, kita akan kecewa ya, kita akan kecewa ya. Tapi kalau kita abaikan itu semua, lidah tidak bertulang itu, katakan lidah itu memang tidak bertulang, nggak bisa dipegang ya. Nah ini kita sadar manusia ini terbatas ya, tapi kita cari sasarannya siapa? Kristus yang bisa kita pegang. Ada janji iya dan amin. Bagi barang siapa yang menyenangkan dia, ada berkat yang Tuhan sediakan. Nah ini makanya ada satu kunci yang Tuhan minta ya. Jangan sampai sembarang saja memukul, jangan sampai sembarang saja melangkah, jangan sampai saja sembarang percaya ke siapa-siapa. Ya, pertama manis bisa aja belakangnya jadi pahit, ya. Jadi kepahitan. Nah, di sini ya. Jadi jangan jangan ah, pengen promosinya. Promosi itu pasti yang baik-baiknya, betul? Nggak ada promosi ditunjukin buahnya yang busuk, pasti yang bagus. Kalau yang busuk mana ada yang mau ya. Pasti promosinya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Begitu nanti kita sudah terbuai kemakan, ternyata dalamnya busuk ternyata. Camkan ini semua, saudara. Akan banyak nanti penipu-penipu seperti ini. Saudara harus punya kepekaan dengan Tuhan. Ya, sehingga keselamatan kita terjaga, terjamin. Dan jangan terbuai dengan hal apapun juga. Dunia bisa menawarkan dengan berjuta-juta macam ragam caranya. Tapi kalau sekali Yesus Tuhan, aku tidak mau. Aku hanya mencari Engkau saja satu-satunya. Karena Engkaulah sumber di atas segala-galanya. Amin. Kalau kita katakan kepada Yesus berani menantang, saya percaya. Iblis itu akan menyingkir semuanya itu. Semua yang mencobai kita akan lari. Mungkin ya dengan berbagai macam caranya. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki ya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Sebab apa? Kita harus punya tujuan hidup ini yang bagaimana, yang hidup seutuhnya. Bukankah kita ini mengejar Tuhan tuh ingin kita diselamatkan? Buat apa kita ngejar Tuhan tapi kaki ini ada di dua dunia ini? Akhirnya kita ke sana enggak, ke sini enggak. Di tengah-tengah ya, akhirnya enggak jelas hidupnya. Maka kata Tuhan, ya, enggak panas, enggak dingin, Tuhan muntahkan. Ya, dan jadi suam-suam kuku. Ini Tuhan tidak kehendaki. Coba lihat lagi di sini ya. Jadi Tuhan minta berhati-hati ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini di Filipi 3. Di sini Paulus juga tahu ya, tahu tujuannya ya. Jadi dia tidak sembarang meninju ya, tapi dia waspada untuk menang bagaimana caranya. Saatnya kita lihat sebentar di Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14 dikatakan di sini ya, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Nah, di sini bagaimana di sini katakan dia berlari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Bagaimana untuk memperoleh panggilan surgawi itu? Kita harus melupakan yang di belakang dulu. Ya, mungkin kita kecewa dengan si A, si B, si C, ya. Mungkin kita saat ini masih dendam, kita harus bereskan dulu. Ya, supaya kita tidak ada hambatan rintangan apapun, tapi kita bisa lari tanpa hambatan rintangan apapun juga. Kenapa? Karena intimidasi sudah tidak bisa menguasai kita lagi. Maka seperti jalan tol kita akan lari itu sampai kepada tujuannya. Maka di sini di ayat apa? Di ayat
13 ya, ayat 13 yang B-nya dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, di sini ya, Paulus melupakan yang di belakang ya, di sini mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini panggilan surgawi ini, dia mengejar, dia melupakannya di belakang, tapi dia berlari ya sampai mendapat tujuannya. Di sini panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dia mengejar kebenaran karena Paulus mengerti ternyata aku hidup lama ini tidak benar. Ternyata aku sekarang ketemu yang benar ini. Aku mengejar dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi. Bapak Ibu di sini sudah dipanggil sama Tuhan, ya, panggilan surgawi. Mari saat ini. Jangan pernah kecewa. Ada orang yang mengecewakan, ada orang yang menjanjikan tapi tidak ditepati. Mengucap syukur aja. Amin. Karena yang bisa menggenapi semuanya hanya Tuhan. Makanya berharaplah segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu cuma melihat dan menguji, tapi endingnya Tuhan juga yang akan memberkati kita dengan caranya Tuhan. Tapi bagaimanakah kita? Bisakah kita bersabar? Bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, di sini ya. Nah, disinilah jadi kenapa? Karena Tuhan mau ya seperti Paulus ini dia melupakan semuanya Tuhan ternyata masa lalu itu semuanya sampah. Sekarang dia mengerti di dalam kebenaran aku berlari mengejar ya panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau Paulus aja tahu mengejar ya panggilan surgawi berarti dia mengejar hidup dalam kebenarannya. Mari saat ini saudara. Apa sih saat ini yang masih membawa cacat dalam kehidupan kita, yang membebani kita, ya di sini. Tadi saya melayani di Menteng, yang melayani di Menteng memang ada ucapan syukuran di situ. Pas lagi pujian sembah, pujian sembah, puji sembah, Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Tuhan bicara, aku mengampuni beliau dan aku memberikan kepada ibu ini kasih karunia. Tuhan katakan ya, cuma satu hal yang aku minta, dia harus mau mengakui setiap dosa-dosanya. Waduh, saya harus mengatakan kepada orang tua ini. Waduh, kata saya, oke Tuhan, aku harus menyampaikannya. Itu jelas Tuhan katakan seperti itu. Saudara, apa yang terjadi pas lagi puji sembah, tiba-tiba terus belum juga saya melayani, belum apa-apa, dia sudah pelepasan, saudara. Dia sudah pelepasan, saya udah buat pelepasan. Tuhan, terima kasih engkau bekerja, saya bilang. Kemudian apa yang terjadi? Waktu saya, ayo ikuti doa saya, Ibu. Wah, ternyata pelepasan. Bukan satu orang yang pelepasan. Akhirnya yang ada terikat sama saudaranya juga pelepasan juga dengan seni. Siapa yang melepaskan? Bukan saya, Roh Kudus yang melepaskannya. Dahsyat enggak? Nanti di sini. Ya, kalau Tuhan berbicara, dia tepat, janjinya tidak pernah mengingkari. Manusia bisa mengingkari. Tuhan tidak pernah mengingkari. Iya dan amin. Ya, makanya saudara, jangan pernah kecewa. Jangan siapapun menjanjikan surga, surga, angin surga. Ya, mengucap syukur aja ada angin surga. Puji Tuhan gitu aja. Katakan puji Tuhan. Ya, kenapa saya juga banyak kegagalan dengan janji-janji orang-orang itu, tapi saya nggak pernah kecewa. Kenapa? Saya tahu tidak bertulang, tidak bisa dipegang. Ya, tapi kalau kita memegang janji firman Tuhan, iya dan amin, itu akan digenapi. Ya, nah di sini kalau kita nggak kecewa, kita nggak sakit hati, ya, itu cepat, ya, itu akan hilang dengan sendirinya sehingga tidak ada yang mendakwa kita lagi. Makanya di sini, mari saat ini, ya, jangan pernah, apalagi kalau kita kecewa sama Tuhan, hati-hati, saudara siapa sampai bisa kecewa sama Tuhan. Bukankah Tuhan yang menciptakan kita? Bukankah Tuhan yang menebus dosa kita? Ya, jadi jangan katakan Tuhan kenapa doaku tidak dengar? Tuhan kenapa tidak ada kenapa? Ya, mari saat ini koreksi diri kita. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Sudahkah kita melekat sama Tuhan? Sudahkah kita rendah hati? Sudahkah kita benar-benar tulus? Sudahkah kita benar-benar ingin dijamah sama Tuhan? Ya, saat ini bagaimana? Doa pengen dijawab tapi tidak mau datang kepada Tuhan tuh bagaimana ceritanya? Ya,
Nah, sebenarnya bagaimana ceritanya itu? Nggak ada. Semua ada harga yang harus dibayar. Betul? Kita kalau misalkan mau makan sesuatu, mau makan apa? Kentucky. Kentucky nggak mungkin Kentucky datang sendiri, betul? Kita harus melangkah keluar. Kita harus berjalan. Ya, nah itu. Semua juga ada aturan-aturan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, di sini juga sama, ya. Kenapa Paulus ini dia mau berlari karena dia tahu masanya dia ketinggalan. Makanya dia kejar, ya, kebenaran itu. Aku tidak mau kalah. Aku tidak mau aku bertanding dengan sedemikian sehingga aku mendapatkan mahkota. Mari saudara, ingat firman Tuhan katakan, yang terdahulu jadi yang kemudian, yang kemudian jadi yang terdahulu. Waspada, hati-hati. Tuhan sudah mengatakannya, ya. Jadi hati-hati, kita yang sudah terdahulu jangan sampai yang kemudian, ya. Kita tetap menyala-nyala, roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Jangan teriming-iming, jangan tergoda. Amin. Tergodalah kita terus jatuh cinta terus sama Tuhan Yesus. Itu yang terbaik. Puji Tuhan, ya. Nah, kemudian kita lagi di sini. Ya, ya, di sini yang Tuhan minta, ya. Jadi berhati-hati sekali. Kemudian di sini apa? Kejar di dalam kebenaran ini. Nah, kalau kita benar di hadapan Tuhan, ya, Tuhan selalu menyediakan. Belum minta pun Tuhan sudah menyediakan. Dahsyatnya Tuhan luar biasa, ya, dari sini. Kemudian kita ya, lihat di Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4 dikatakan apa? Ya, ya. Ayat 3, ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Lihatin. Jelaskan firman, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku nggak kuat. Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku difitnah. Aku lemah. Tuhan, kuatkan saya, Tuhan. Sehingga saya tidak kecewa, tidak sakit hati, Tuhan. Ya, maka terlaksanalah segala rencananya, rencanamu di sini, ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Lihat, ya. Jadi kalau kita, ya, melakukan kehendak Tuhan dan kita mau mau apa mau diuji sama Tuhan, ya, kita mau masuk ke dalam dapur api, tapi orang fasik ini, lihat, akan menggantikannya, ya. Di sini bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetakanya. Siapa orang fasik? Yang selalu apa? Yang selalu mengusik orang benar, yang selalu, ya, menggosip, yang selalu menjatuhkan, yang selalu terus mempengaruhi yang tidak baik. Itulah, ya, Tuhan katakan. Maka jelas jika Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan punya tujuan kalau kita diuji. Tuhan punya tujuan. Apakah engkau berkualitas imanmu? Apakah engkau kuat mentalmu? Apakah engkau tetap di dalam jerih payah, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak amarah, tidak saling mempersalahkan? Kalau kita bisa melaksanakannya, lihat, Tuhan katakan, Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Dahsyatnya Tuhan. Bayangin aja, saya tadi pelayanan dahsyat sekali, saudara. Wow, kata Tuhan, gila banget, kata saya. Aku nggak nyangka Tuhan bakal begini kejadiannya saya tadi sih yang pelayanan, ya. Wow, kata si Tuhan, luar biasa sekali. Itu benar-benar saya dibantu malaikat. Bayangin, nggak ditumpangin tangan, dia pelepasan sendiri. Terima kasih, kata saya, Tuhan dibantu saya, kata saya, luar biasa. Itu lihat indahnya, ya. Makanya saudara, di dalam kelemahan, ya, percaya Tuhan akan terus bekerja. Ya, jangan sampai kita udah lemah, tenggelam, terus kalau langsung perkataannya perkataan negatif. Tuhan, aku udah nggak mampu, aku udah nggak bisa apa-apa. Tuhan, udahlah, aku begini aja dah, udahlah, aku kalah. Terjadilah kekalahan. Tidak, Tuhan, aku kuat, aku mampu, Tuhan, aku bisa, Tuhan, melakukan ini. Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, Tuhan, yang harus aku kerjakan, aku akan kerjakan, maka akan terlaksana kehendakmu. Kembalikan segala sesuatu, baik pekerjaan, baik pelayanan, baik di dalam bisnis, baik dalam usaha, baik di dalam apapun juga. Serahkan kepada Tuhan
dan bertanyalah kepada Tuhan. Jangan tergiur dengan orang-orang yang hebat, orang yang sukses itu ada bagian mereka. Bagian kita bagaimana saat ini, ya, dengan Tuhan ada hubungannya. Ya, lebih jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Ya, yang membuat kaya, membuat miskin itu semua Tuhan yang buat untuk satu tujuan yang ilahi, ya, untuk melihat kualitas kita ini murnikah, ya, apa terkecohkah, apa kita punya motivasikah? Tuhan tidak menghendaki itu semuanya. Tapi mari, berkualitaslah hati kita, berkualitaslah mata kita, berkualitaslah pikiran kita. Telinga kita hanya untuk mendengar suara Tuhan. Bukan gosip, bukan kata-kata negatif. Ya, ini yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini, ya jadi ini yang Tuhan mau. Ya, di sini Tuhan membuat sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi semua sesuatu ada tujuan masing-masing dengan caranya Tuhan mengerjakannya. Tapi bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, jadi kalau hari malapetaka untuk orang fasik yang tidak bisa dibentuk, yang selalu memberontak, yang selalu melawan firman, yang selalu mendoakan Tuhan. Ingat ya, akan ada hari malapetakannya dia untuk orang fasik. Makanya orang benar ini waspada, tetap berjaga-jaga. Amin. Nah, di sini, maka di sini yang Tuhan kehendaki ya, hidup hanya untuk Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki ya, bukan untuk dunia, bukan untuk orang pilihan, bukan untuk orang-orang yang tertentu. Ah, aku pilih orang-orang kaya. Orang kaya juga masih banyak masalah, belum bisa ya. Dia terlepas dari bebannya, ada beban ya yang tidak kita ketahui ya. Mengucap syukurlah kalau kita dimerdekakan, kalau kita masih bisa menikmati itu semua karena Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Nah, di sini syukurin aja ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita lagi di sini ya. Kemudian dia ya Hosea 8. Hosea 8. Hosea 8 ayat 4. Hosea 8 ayat 4. Ya. Ya, di sini katakan apa ya? Hosea 8 ayat 4, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku, kata Tuhan. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri. Sehingga mereka dilenyapkan. Nah, di sini ya. Sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembutmu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan? Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Lihat di sini. Ini juga ngeri sekali ya. Dikatakan apa mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuan Tuhan. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin, sebagai leader, tapi belum tentu Tuhan yang memilih. Sehingga dia mempengaruhi rakyat di sekitarnya, nih aku jadi raja, aku jadi raja. Tapi tidak setuju dengan Tuhan. Tidak menanya sama Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Jadi dalam segala hal, untuk mendirikan segala sesuatu, mau acara KKR kah, acara ibadah kah, ada acara apapun, tanyakah apakah ini Tuhan kehendakmu apa bukan. Kalau kata Tuhan bukan, lebih baik jangan dipaksakan. Itu akan gagal, ya. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Nah, tidak setahu Tuhan. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-hala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Akhirnya, Tuhan melenyapkan karena mereka mendirikan berhala-berhalanya dia sendiri. Ya, dia tidak menanya Tuhan, tapi dia pakai kekuatan manusia, pakai berhala-berhalanya dia. Ya, akhirnya Tuhan murka, Tuhan cemburu, Tuhan marah. Kenapa tidak bertanya kepadaku tanpa setuju dengan aku? Nah, di sini penting sekali, saudara. Makanya, saudara, kalau saudara punya planning, tiba-tiba digagalkan, puji Tuhan. Itu berarti Tuhan tidak menyetujui. Jangan, ya gagal. Gak usah kecewa, saudara. Itu seizin Tuhan semuanya. Kalau memang kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Kalau bukan kehendak Tuhan, bisa aja. Ya, hari A ngutang tiba-tiba nggak jadi. Bisa begitu? Bisa. Karena Tuhan ingin menyelamatkan. Contohnya saya, waktu saya pelayanan KKR nih, saya ada Ibu Esther waktu itu. Habis pelayanan kita di Jogja,
habis pengurapan ya. Tiba-tiba saya mau pulang, itu mau naik pesawat itu jam berapa yang jam 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba hujan badai kencang sekali, akhirnya ditunda itu pesawat ya. Delay katanya karena ini lagi ada angin besar. Wah, kita kelaparan ya, kita cari makanan karena nanti 2 jam kemudian baru ada pesawatnya. Wah, kita udah berdoa, kita makan, kita nggak ngeluh, nggak kecewa. Saya cuman, Tuhan, aku mau ucap syukur. Saya tahu ini kenapa ada badai begitu besar. Kita mau berangkat pulang, tiba-tiba ada badai, akhirnya di-delay kan pesawatnya. Oke, kata saya, aku mau ucap syukur Tuhan. Tiba-tiba pas waktunya jam mau berangkat kita yang jam 7. Tiba-tiba tuh udara cerah, terang, ya. Tuhan terima kasih kata saya. Ditibakan ke Jakarta dengan selamat. Bayangin saudara. Apakah Tuhan baik? Baik. Coba kalau dipaksakan kita, mungkin pesawat bisa tergelincir karena ada anginnya lagi kencang ya. Tapi akhirnya lihat, Tuhan kasih tunda untuk saya istirahat dengan teman-teman saya, tim saya. Hanya saya nggak jalan-jalan di situ aja di bandara itu di Jogja. Hanya kita udah makan di sana, pulang jam 7 nyampe berhenti udang bayi itu udah berhenti jam 7 sampai ke Jakarta terang benderang. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Iblis mau nyerang, Tuhan kata tidak, ini anakku, aku menyertai dia, ada caranya. Pesawat delay akhirnya lihatin, cara Tuhan bekerja itu dahsyat, banyak caranya Tuhan. Iblis menyerang, Tuhan bekerja. Makanya kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, jangan takut. Roh Allah lebih besar dalam diri kita. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Amin. Ya, nah ini. Kalau kita anak raja benar, kalau kita memang menyenangkan Tuhan, jangan takut dengan siapapun juga. Ya, kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Nah, di sini ya. Maka di sini jelas dikatakan ya, di sini. Makanya jika kita jangan segala sesuatunya dengan emosi ya, dengan ambisi. Ambisi itu tidak baik. Kembalikan lagi. Tuhan, apakah Engkau setuju kalau aku akan mengadakan seperti ini? Jangan sampai kita bersaing. Tuhan tidak suka orang yang bersaing. Karena itu bukan pelayanan yang tulus. Itu pelayanan ketakutan kehilangan domba. Tapi bagaimana caranya untuk mengerjakan sesuai apa amanah Tuhan yang mau. Seperti ini aja saya tanya. Bu Elia, kapan Natalan, Bu Elia? Saya bilang, saya belum tahu. Saya belum tanya Tuhan. Kan ini udah bulan Natal. Oke, bulan Natal. Tapi saya sendiri belum tahu, kata saya. Tapi saya udah dikasih tema sama Tuhan. Tapi saya belum bisa menetapkan tanggalnya berapa. Kenapa? Saya selalu bertanya sama Tuhan. Ya, makanya eh, kalau orang dunia pasti takut bersaing, ya, saling bersaing-saing. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Itu orang dunia, ya, sifat ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau saya nggak khawatir, mau ada kek, mau tidak ada kek, puji Tuhan buat saya, ya. Puji Tuhan. Sampai di mana ya tadi? Saya sampai bingung ya. Eh, sampai di mana ya tadi, Bu Heti? Saya lupa nih jadinya. Di Hosea ya tadi ya? Hosea Iya, 8 ya? Iya, Hosea 8 ayat. Hosea, Hosea, jangan kita ya bersaing. langsung ayat 3 sampai 4. Iya, Ya, betul. Ya, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-hala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan, ya, dilenyapkannya. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu, ya, dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Serpih ini seperti kayak sampah, ya, ditiup angin aja hilang dengan sendirinya. Ya, kenapa? Karena ini dibuatan oleh buatan manusia. Ya, bukan dibuatan dari kekuatan Allah, bukan dibuat oleh apa yang Tuhan mau, tapi maunya mau diri kita. Jadi waspada, ini akan ada ujian ekstra dari Tuhan pada akhir zaman ini. Ya, kalau memang kita ingin memiliki surga, jangan terlalu ambisi, jangan terlalu cepat ambil tindakan, tapi mari tanya Tuhan. Tuhan mau dilibatkan karena Tuhan juga ingin berbicara kepada anak-anaknya. Nah ini ya, makanya saya sepertinya dikatakan, kok Bu Elia dari dulu dan sekarang kok sama aja, enggak ada peningkatan. Oh puji Tuhan, saya bilang tuh ya. Kenapa? Saya tidak mau takabur. Ya, yang mempromosikan bukan orang itu, tapi Tuhan yang mau bagaimana saya ada di wadah yang mana.
Nah ini saudara, jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai terpengaruh. Wah aku nggak mau, aku harus bikin begini dan begitu. Betulkah Tuhan ada di dalamnya? Nah di sini kembali lagi kepada Tuhan ya. Jadi di sini mari saat ini menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih, maka Tuhan akan melaksanakannya dengan baik. Amin ya. Jadi jangan sok tahu ya, jangan sok tahu, jangan sok ngatur Tuhan ya. Siapa kita ini ya? Nggak ada apa-apanya sama sekali. Nah kemudian kita lagi lihat lagi di sini ya. Eh, 1 Timotius 1 ayat 6. 1 Timotius 1 ayat 6. Oke, sebentar. Ya, ayat ya 1 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan 6 ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati murni yang nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, di sini ya. Jadi tujuan nasihat itu ialah apa? Kasih yang timbul dari hati yang suci. Kalau hati kita punya kasih ya, yang timbul dari hati yang suci, itu akan perkenanan Tuhan. Tapi kalau kita bilang kasih dan kasih, tapi hati kita tidak murni, hati kita munafik, sama aja bohong. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Ya, nah di sini ya, yang suci ya, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman ini tindakan kita, ya perbuatan kita, karakter kita ini bagaimana? Selaraskah dengan kasih itu? Katanya kita kasih, tapi kita benci sama orang. Katanya kita kasih, tapi kita masih mendendam. Katanya kita kasih, tapi kita masih ngomongin orang. Katanya kita kasih, tapi masih fitnah orang. Hati-hati. Kalau kasih menutupi segala dosa orang lain, dianggap tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Amin. Baru kita katakan kasih itu akan menutupi orang yang berdosa kepada kita dan kita juga mengampuni orang yang menyakiti kita. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan kehendaki. Ya, nah di sini maka tujuan hidup ini yang bagaimana yang harus kita kejar? Kasih yang agape seperti Tuhan Yesus kasih yang agape. Maka di sini tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Berarti kalau iman yang tulus ikhlas tidak ada roh kemunafikan, tidak ada roh kepura-puraan, tidak ada bersandiwara, tidak ada permainan licik-licikan, ya kucing-kucingan, ya kayak petak kucing gitu ya, nggak ada. Ya apa adanya seperti anak kecil polos. Kalau anak kecil mau apa-apa di depan tamu pun bisa nangis. Pokoknya aku mau permen. Kalau enggak nih nangis. Nah itu polos. Kepolosan itulah yang Tuhan minta di dalam hamba-hamba Tuhan, di dalam anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah dikuduskan. Karena Tuhan memanggil kita ada tujuan untuk hidup yang seutuhnya. Apa sih yang seutuhnya itu? Kejarlah di dalam kebenaran firman-Ku. Itu yang Tuhan mau jadikan. Ya, nah di sini. Maka di sini kan, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Orang hanya ada kata-kata manis-manis aja, menghibur sesaat, udahnya di belakang nakol kita, ngatain kita, ngejorokin kita. Banyak yang begitu? Banyak. Ada banyak hamba Tuhan juga demikian, masih banyak, saudara. Ya, saya nggak usah sebutkan. Ya, jadi itulah. Hati-hati dengan perkataan kita juga, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, orang ada pangan nyelidiki ya. Umurmu berapa? Nanti udah dikasih umur, kasih tahu umur, wah digosip umur si Amo ini. Itukah baik kah? Itukah kasih kah? Dipromosikan kepada orang lain. Kalau misalkan ada apa-apa, wah bukan satu, semua mesti tahu semuanya. Maksudnya apa? Apa yang dikejar? Ya, nggak perlu itu semuanya. Berarti itu mengejar apa? Ya, mengejar perkenanan manusia, mengejar apa? Mencari nama, mengejar apa? Mengejar keinginan tahu. Tapi itu semuanya mubasir di mata Tuhan. Karena itu kesia-siaan. Kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang tidak berkenanan di mata Tuhan. Kenapa? Kata Tuhan itu semua sampah. Makanya pentingnya sekali
kita kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun, kata-kata penasehat ya. Ini yang Tuhan mau. Maka di sini ya tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Hati yang suci ini tanpa munafik, ya, tanpa pura-pura, tanpa sandiwara, tanpa diumpetin apa adanya. Saya tuh kalau nasihat itu saya keras, saudara. Kalau saya marah ya marah. Kamu yang salah, nggak bisa. Nah, saya benahi. Kenapa? Supaya sadar. Kalau nggak ditegur ya nggak sadar-sadar. Yang di sini dari hati nurani yang murni dan dari hati yang dari iman yang tulus ikhlas. Iman ini iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, nah di sini. Jadi iman ini perbuatan kita. Adakah buah rohnya kita ini? Ya, nah sini. Saya tidak tahu nanti untuk memasuki tahun 2025 apa yang akan Tuhan buat saya. Ya, tapi saya percaya ada janji Tuhan yang harus kita laksanakan dan harus kita genapi. Saya percaya endingnya harus nyampe kepada tujuan ilahi. Amin. Kenapa? Semua kita harus mengejar Tuhan. Ya, jangan sampai kita terlena. Kita jangan sampai udah cukup Tuhan. Aku udah mengerti, udah tahu Tuhan. Tapi hati-hati. Ya, di samping itu, roh jahat mengedap-ngedap untuk mencuri damai sejahtera, untuk mencuri sukacita, untuk mencuri ya supaya kita malas. Dinina bobokan terus. Tapi mari, bangkitlah engkau jadilah terang untuk dia. Amin. Yang Tuhan mau jadilah terang. Ya, nah di sini. Nah, kemudian di sini ya, di sini tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Janji tinggal janji, ya. Nah, di sini ya. Kalau Tuhan punya berjanji, iya dan amin. Ya, tadi saya mengalami Tuhan banyak bicara lagi penyembahan, papa, saya sampaikan ke orang itu. Wah, itu dahsyat luar biasa Tuhan pulihkan. Kata Tuhan, terima kasih. Kata saya, ini semua karena engkau ada bersama mereka. Tuhan hadir, saudara. Ya, masuk kemudian tadi di kota hujan gede, saudara. Puji Tuhan, saya pulang ke rumah, nggak hujan di sini, di Jakarta Selatan. Amin di Tuhan, kata saya udah takut aja gitu ya. Nah di sini, saudara. Jadi kita harus murni, ya. Kenapa? Orang bisa diakalin, ya. Tapi Tuhan tidak bisa diakalin, ya. Apa adanya, saudara. Ya. Nah saat ini kita akan menyambut nanti Natalan bersama, ya. Nanti kita akan memuji Tuhan, ya. Lagu Malam Kudus. Apakah kita nggak tersentuh dengan lagu Malam Kudus, ya? Malam Kudus. Sunyi, saya kalau udah dengar lagu itu saya merinding, saudara. Saya benar-benar syahdunya kehadiran Tuhannya, begitu kekudusannya. Apakah kita nggak malu kalau nanti nyanyi kita, ternyata kita masih bercacat celak di mata Tuhan, masih egois, masih garang, masih pikiran yang aneh-aneh. Nanti kita terdakwa diri sendiri. Tapi kalau memang benar kita saat ini melepaskan semuanya itu, kita bisa menikmati kehadirannya Tuhan. Kita bisa bisa apa? Seperti kita sedang rangkul-rangkulan dengan Tuhan, menikmati kasihnya Allah melimpah. Ada kekuatan powerful. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Maka mari, saudara, saat ini. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Hati-hati di dalam perkataan kita ini, ya. Jangan kita main serong sana sini, jangan kita sampai mengadu domba, ya. Boleh manusia saling mengecewakan, tapi Tuhan di situ melihat semuanya. Kata Tuhan, engkau tidak berkualitas, engkau cacat di mataku, kata Tuhan. Tapi bagaimana untuk mencari saat itu jalan hidup ini berkualitas, ya. Mari hidup kata-kata yang benar, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian di sini juga Tuhan minta saat ini, ya. Coba lihat ya di sini, hati-hati di dalam perkataan. Saat ini kita lihat di Amsal 12. Amsal 12. Amsal 12 ayat 5 dikatakan apa di sini? Ya, di sini ya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya di sini, ya. Di sini jelas Tuhan katakan, ya, rancangan orang benar itu adalah adil. Ya, kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Jangan benar jadi salah, salah jadi benar, kan bingung, ya.
Tuhannya tambah bingung lagi gitu ya. Ini orang kok ngomongnya belat-belit, lidah tidak bertulang ya. Nah, di sini rancangan orang benar itu adalah adil, ada keadilan di dalam segala hal ya. Tujuan orang fasik itu selalu memperdaya apa punya rancangan jahat, ada rancangan untuk memperdaya kita. Di sini tujuan orang fasik ini selalu mencuri damai sejahtera, melemahkan iman kita, ya, mencuri damai sejahtera. Lihat, tapi lihat di sini katakan rancangan orang benar itu adalah adil, ada keadilan, ya di sini Tuhan minta hidup dalam keadilan ini, ya. Jadi bagaimana siapa yang bisa mengukur keadilan itu? Tuhan. Makanya minta tuntunan Tuhan bagaimana cara hidup kita untuk berjalan bersama Dia supaya tidak terpeleset, tidak terjatuh ya, sehingga jangan sampai kita nanti terbawa dengan pengajar-pengajar sesat, tapi minta kita tuntunan Tuhan ya. Kenapa? Karena di sini Tuhan punya rancangan yang lebih indah lagi untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, di sini ya. Ayat 8 dikatakan apa? Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Ya, di sini setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Dipuji seimbang dengan akal budinya, maksudnya apa? Dengan ketulusannya, dengan kejujurannya akan dipuji ya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Akhirnya Tuhan juga yang akan membongkar kebusukan orang itu. Oh, ternyata orang ini hanya begini, hanya sampai segini, ngomongnya kok hebat banget ya, ternyata begini. Keluarlah keborokan-keborokannya. Bukankah itu yang Tuhan menelanjangi? Bukankah itu yang Tuhan bukakan segala sesuatunya? Makanya Tuhan katakan, di hadapanku tidak ada satupun yang tersembunyi. Amin. Di sini Tuhan katakan, kita sadar kepada firman, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu, semuanya akan telanjang. Makanya jangan main-main dengan firman, jangan main-main kita dipercayakan sabdanya kepada kita. Saya percaya hamba Tuhan di sini, semakin alatnya Tuhan semakin diteguhkan, dikuatkan. Amin. Mari, sebentar lagi ini udah masuk di bulan Natal, kita akan menghadapi Raja, akan kedatangannya, memuliakan, mengagungkan, ya. Kita nanti sama-sama angkat lilin, ya, memuliakan Tuhan. Nah, di sini, maka di sini Tuhan jelas dikatakan, ya, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Dilihat, ya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Akhirnya keborokannya kebongkar dengan sendirinya. Siapa yang bisa ngebongkar itu? Roh Kudus yang menyingkapkan. Ini loh, orang ini seperti ini loh aslinya. Kamu nggak tahu kan, selamanya masih dibungkus. Nah, dengan apa? Dengan jubah yang baik-baik saja, ternyata dibukakan jubah itu, disingkapkan boroknya. Oh, ternyata begini sampai di sini. Di sinilah saudara. Yang malu siapa? Kita juga. Kenapa? Karena hidupnya tidak sepadan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini jadi hati-hati sekali ya. Di sinilah Tuhan ini sangat bijaksana, sangat adil karena Tuhan suka dengan keadilan. Tuhan suka orang yang meluruskan jalannya Tuhan. Tuhan suka yang bisa menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan kehendaki ya. Maka di sini hidup harus adil ya. Nah, kemudian di sini kita lagi satu ayat lagi ya, 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Kita lihat di sini dikatakan apa ya? Ya. Ya, di sini katakan apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, nah di sini katakan ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Di sini Tuhan katakan ya. Jadi Tuhan menunjukkan kasihnya itu bagaimana dengan caranya di dalam penderitaannya. Ya, bagaimana saat ini? Teguhkah iman kita? Kuatkah menghadapi tantangan hidup? Kuatkah menghadapi akhir zaman? Di sini Roh Kudus juga menyertai kita, memampukan
menuntun supaya kita juga tidak salah langkah, tetapi berhati-hati setiap tindak tanduk kita. Maka di sini katakan, jelas sekali katakan ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita hanya nyampe kepada tujuannya, yaitu imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kenapa? Imanmu adalah sempurna di mata Tuhan. Kenapa? Karena tindak tanduk itu sesuai apa kata firman. Ada buah-buah roh sehingga engkau nyampe kepada tujuan hidupmu ini yang seutuhnya, sehingga kita mendapatkan keselamatan jiwa, raga, roh, sehingga menjadi sempurna. Itulah yang Tuhan kehendaki. Buah-buah roh itu yang Tuhan minta, ya. Bukannya kita hebatnya di mimbar, bukannya kita hebatnya apa besarnya ini dan itu, bukan itu yang Tuhan kita. Tapi Tuhan melihat bagaimana kualitasmu yang seutuhnya untuk aku. Kembali lagi Tuhan melihat kualitas kita. Ya, nah di sini. Jadi tujuan hidup ini yang bagaimana yang seutuhnya. Kita harus takut akan Tuhan. Harus benar-benar sujud di bawah kaki Tuhan. Harus benar-benar kita menyenangkan Dia, hanya satu-satunya Tuhan jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Contohnya bagaimana saat ini? Ya, di sini. Ya, Yusuf bagaimana? Waktu Yusuf dianiaya sama saudaranya, apakah Yusuf membalas? Tidak, dia tidak membalas, ya. Dia tidak membalas, ya. Dia malah dipercayakan, ya, dan dia diberikan sandang pangannya. Tapi lihat di masa kekeringan, dia punya tujuan hidupnya untuk saudaranya. Aku akan memberikan sandang pangan ini untuk kakak-kakakku yang yang menjual aku. Lihat, dia punya kualitas, ya, apa? Yusuf punya kualitas di mata Tuhan perkenanan. Aku akan memberikan di masa kelaparannya. Apakah Yusuf berdendam? Tidak. Dia tidak dendam, dia tidak membalas. Tapi lihat, luar biasa ini ya Coach ini ya. Nah, ini satu Yusuf. Yang kedua siapa lagi di sini? Esther. Ya, Esther dia hidupnya tujuannya untuk membela, ya, untuk membela, akhirnya dapat perkenanan dari raja. Ya, dapat perkenanan dari raja karena dia punya hati untuk menyelamatkan Israel. Dia dasar enggak, ya. Dia dapat perkenanan dari raja. Siapa Esther ini? Karena dia rendah hati, dia mau berkorban dengan dirinya sendiri sampai raja itu memberikan sebagian hartanya untuk dia. Dapat perkenanan. Lihat saudara, siapa yang membela? Karena dia punya karakter Kristus. Dia ada perkenanan. Maka kejarlah perkenanan Tuhan itu. Bukan perkenanan manusia. Manusia bisa kecewa. Hanya sesaat menyenangkan, sesudahnya menyakitkan. Amin saudara. Nah ini, andalkan Tuhan. Ya, ini ya Esther. Ya, kemudian siapa lagi? Daud. Ya, Daud dapat perkenanan dari Tuhan. Daripada saudara-saudaranya. Betul nggak? Ya, dia tidak pernah bersungut-sungut. Ya, tugasnya dia kerjakan. Ya, apa gembalakan kambing dombanya, ya. Dia tidak kompromi dengan dunia sama sekali, ya. Dia mau, ya, bekerja dengan tidak bersungut-sungut, dengan sukacita. Tapi lihat, Daud ini dipilih sama Tuhan karena dia rendah hati dan dia jujur dan dia melaksanakan tugasnya. Tuhan melihat kualitasnya, engkau baik Daud, aku akan angkat jadi raja. Apakah Daud tahu dia akan jadi raja? Tidak tahu, tidak mimpi kali, ya. Tapi lihat, ini semua karena tangan Tuhan turut bekerja kepada Daud. Ya, dia punya tujuan Daud ini untuk menyenangkan bapaknya, maksudnya menyenangkan orang tuanya, tapi dia tanpa disadari dia sedang menyenangkan Tuhan karena ada buah-buah roh dan dia takut akan Tuhan. Nah, di sini luar biasa, ya. Nah, kemudian siapa lagi? Daniel. Daniel tidak kompromi, betul? Tidak mau kompromi dengan berhala-berhalanya. Dia punya ketegasan ya dalam tujuan hidupnya. Dia tidak mau kompromi sama sekali. Lihat Daniel. Daniel jadi pemenang. Kenapa dia tidak mau kompromi dengan dunia? Dunia akan banyak menyodorkan ya untuk menyesatkan kita, untuk menyelesaikan iman kita, waspada dan berhati-hati. Ada contoh-contoh di sini, Yusuf, ya, Esther, Daud dan Daniel ini menjadi contoh buat kita. Sudahkah kita seperti mereka yang sudah ada di Alkitab ini? Kalau belum sempurna, Tuhan, aku ini belum sempurna. Aku minta kesempurnaan-Mu, Tuhan. Tilik aku, Tuhan, ke dalam. Jangan melihat orang lain. Jangan menyelidikin orang lain. Nah, kalau kita menyelidikin orang lain, diri kita boroknya lebih banyak. Lebih baik selidiki diri kita. Ya, ada lagunya seperti ini. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Nah, kita selidiki ya, selidiki aku, selidiki ya. Maka lihat, Tuhan akan berbicara dan Tuhan akan membenahi step by step, akhirnya nyampe kepada tujuan. Kalau saudara mau dibentuk ya, maka akan dijadikan sesuai seperti Yusuf, seperti Esther, seperti Daud, dan seperti Daniel. Ya, ini dikombinasikan jadi dahsyat, ya Tuhan akan bekerja. Amin. Jadi hidup pada akhir zaman, ya mau resesi ke, mau barang ekonomi naik ke, sedang pangan naik ke, aman saudara. Kalau saudara tetap ada di dalam tangan Tuhan, digenggam oleh Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Kenapa? Karena hidup kita punya tujuan hidup hanya untuk Dia satu-satunya. Amin. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi sampai saya di sini aja saya sampaikan. Jadi yang ke satu apa? Ya, yang Tuhan kehendaki. Satu, kita harus berhati-hati. Ya, kedua, ya di sini ya kejar di dalam kebenaran yang Tuhan ya, kejar kebenaran. Yang ketiga apa? Hidup hanya untuk Tuhan. Ya, ya. Yang keempat, jangan sok tahu hidup kita ini. Ya, jangan sok tahu. Ya. Yang kelima, hati-hati di dalam perkataan. Kita harus berhati-hati dalam perkataan ya. Nah, yang kelima, yang keenam harus apa? Hidup harus kudus. Ya, hidup kita harus kudus, harus adil, ya harus jujur. Nah, di sini ya. Yang keenam, iman kita harus teguh, jangan sampai tergoyahkan oleh apapun juga. Amin ya. Jadi ini aja yang saya sampaikan, Bapak Ibu, biarlah firman ini menjadi satu renungan buat kita sehingga Tuhan menambahkan kekuatan untuk kita untuk terus kita belajar dan belajar sehingga nanti kita segambar Tuhan datang kita sudah layak di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba sudah menyampaikan sabdamu Tuhan. Firman-Mu iya dan amin Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk mengingatkan kami semuanya ini Tuhan Yesus. Bahwa kami punya tujuan Bapa, tujuan hidup yaitu hanya satu, menyenangkan Engkau. Ampuni kami kalau kami terlalu banyak melenceng, kami terlalu banyak keegoisan, keserakahan kami. Ampuni ya Bapa, tetapi Engkau punya tujuan yang ilahi Bapa, sehingga kami bisa meninggalkan sesuatu atribut yang tidak baik. Tetapi hanya satu harapan kami, hanya Yesus satu-satunya jalan yang menempuh bersama Engkau. Sehingga Bapa, kami diselamatkan di dalam hal apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami saat mengucap syukur, biarlah firman ini menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Hanya satu Kristus mengucap syukur yang Kristus, haleluya. Amin. Silakan Bu Heti. Baik, terima kasih untuk hambanya, Evangelis Esther. Luar biasa firman Tuhan ya. Ada saya catat tadi berapa poin ya, 6 ya. Saya secara pribadi sangat dikuatkan ya, disapa. Luar biasa firman Tuhan untuk hari ini, terutama untuk saya, supaya saya bisa melakukan poin-poin yang tadi ya. Tapi aku, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, aku tetap setia. Dan aku tadi dibilang, selidiki aku. Karena bukan akunya, tapi ada Yesus dalamku. Terima kasih. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita angkat satu pujian. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Haleluya, amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Saya serahkan hambanya yang mau bawa dalam doa syafaat. Ya, silakan Bu Ira, doa syafaat. Baik, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang sangat peduli dan mengerti setiap keadaan kami. Malam hari ini kami teramat percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga-keluarga, baik yang ikut Zoom maupun belum sempat Tuhan. Kami percaya Tuhan di ujung tahun 2024 ini, meskipun kami dengar banyak berita-berita tentang begitu banyak kejadian-kejadian angin topan puting beliung maupun hujan banjir dan lain-lain, namun kami tetap mau percaya kami aman di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Asalkan kami mau tetap berjaga-jaga, berdoa dan berwaspada. Kami percaya perlindungan Tuhan atas keluarga demi keluarga di tempat ini. Kami percaya Tuhan melindungi anak cucu kami, menantu kami dimanapun mereka berada, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini yang terus mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan kami supaya kami layak dan dipandang oleh Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan sampai garis finish dengan tidak bercacat celah. Kuduskan kami senantiasa dengan firman-Mu, hari demi hari kami mau selalu diajar oleh-Mu ya Tuhan, hingga kami kuat untuk menjalani kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih kami memiliki juru selamat yang hidup, yang baik, yang selalu peduli dan sangat memperhatikan anak-anaknya, baik kehidupan kami secara keuangan, kesehatan, maupun kehidupan berkeluarga dan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Selalu dari hari ke hari kami akan bersedia untuk dipulihkan, dipangkas, diproses, sehingga kami dipandang layak oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau membawa bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa dan negara kami pulih dari korupsi dan orang-orang yang berniat jahat, teroris maupun yang suka mengganggu agama orang lain. Kami katakan di dalam nama Yesus, Engkau sudah tidak lagi berkuasa untuk seperti itu lagi di negara kami. Ada presiden kami yang sangat toleransi dan sangat peduli. Terima kasih Tuhan untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih. Biarlah mereka memimpin bangsa dan negara ini di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan dibawa lebih maju di zaman keemasan di masa-masa yang akan datang. Bersihkan negara kami dari segala oknum-oknum yang korupsi, yang sangat jahat-jahat itu dicabut sampai ke akar-akarnya, tidak lagi berkuasa di RT, RW maupun di pemerintahan. Kami percaya Tuhan, presiden yang sekarang akan sangat memperhatikan rakyatnya untuk lebih maju lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dari yang di pusat maupun di daerah-daerah, mereka terus berpegang kepada janji-janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau akan memberkati setiap mereka yang berjuang memberitakan berita kabar baik Injil keselamatan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati Ibu Eria di dalam nama Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, ada kecoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Ibu Elia diberkati untuk tahun 2025. Dia semakin dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Allah Bapa. Ora mata kata karamasi karabatumi mata kata karamasi kinataka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera kekuatan ilahi. Biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.